sel mengenai sel eukariotik. Oke, langsung aja check it out. Untuk nama-nama anggota dari kelompok A3, itu yang pertama ada Naya Citra Dwi Ramadanti dengan NIM 30. Yang berikut ada Wahyu Alvin Ginano dengan NIM 31, Astrid Natasha Lasabuda dengan NIM 32, Sabrina Eka Noviani dengan NIM 33, Widiawati B. Anuna dengan NIM 34, Fitra Yudita dengan NIM 35, Puput Handayani dengan NIM 36, Salsabila Zamil dengan NIM 37, Zakia Halimatul Sa'dia dengan NIM 38, Trigus Trianti dengan NIM 40, Oktaviani Katamau dengan NIM 41, Agung Sabidullah dengan NIM 42, dan yang terakhir ada Lintang Citra Alia dengan NIM 43. Nah teman-teman, sekarang langsung aja kita masuk pada penjelasan materi mengenai sel eukariotik. Jadi apa itu sel? Sel merupakan satuan unit fungsional terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian tubuh. Selain itu, sel juga merupakan komponen paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Sel memiliki berbagai komponen yang disebut dengan organel sel. Orang yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Sel sendiri terbagi atas dua, sel eukariotik dan sel prokariotik. Namun pada penjelasan kali ini kita akan lebih berfokus pada sel eukariotik. Eukariotik sendiri adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Hewan, tumbuhan, jamur, dan protista adalah contoh dari organisme yang terdiri dari sel-sel eukariotik. Ciri-ciri sel eukariotik. Sel terdiri atas dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik menurut istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti nyata dan karion yang berarti inti. Ciri-ciri sel eukariotik yaitu memiliki ukuran sel berkisar antara 10-100 mikron. Yang kedua, struktur sel yang kompleks, yaitu organesel dan multiseluler. Yang ketiga, sel produksi secara mitosis, yaitu sel tubuh, maupun meiosis, yaitu sel kelamin. Yang keempat, dapat bersifat autotrof atau heterotrof. Yang terakhir, DNA berada di dalam nukleus. Organel sel eukariotik. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel membran. Nah, membran sel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Nah, ada beberapa fungsi dari membran sel. Yang pertama, membran plasma berfungsi untuk mempertahankan inti sel. Yang kedua, proses terjadinya biokimia, contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Dan yang keempat, mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Oke, kita udah masuk ke bagian sitoplasma. Kalian tahu nggak siapa itu sitoplasma? Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma yang terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Kalian juga tahu nggak sih, ternyata sitoplasma itu terbagi atau terdapat dua jenis gitu loh, yaitu eukariotik yang memiliki membran inti sel dan prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel. Contoh dari sel eukariotik adalah sel hewan dan tumbuhan, sedangkan sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang. Sitoplasma dari sel eukariotik terdapat di antara membran dan membran nukleus. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi sitoplasma. Pasti banyak yang bertanya nih, fungsi sitoplasma itu apa sih?
Nah, yang pertama itu sebagai tempat terjadinya pembongkaran dan penyusun zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya yaitu pembentukan energi sintesis, asam lemak, asam amino, dan nukleotida. Yang kedua, itu sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Contohnya, enzim-enzim ion, gula, lemak, dan protein. Nah, yang ketiga, itu sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan nukleus. Apa sih itu inti sel? Atau apa sih itu nukleus? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ketika teman-teman mendengar kata inti sel, pastinya teman-teman tidak asing lagi nih mendengar nama Robert Brown. Siapakah beliau? Robert Brown merupakan seorang peneliti yang menemukan inti sel di dalam penelitiannya pada tahun 1931. Robert Brown mengatakan bahwa inti sel atau nukleus merupakan bahan yang terpenting di dalam suatu sel. Nah, nukleus adalah otak dari sel atau disebut sebagai organel terbesar di dalam sel. Sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, nukleus pada umumnya terdapat pada sel eukariotik. Nah, sel nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Nah, nukleus ini merupakan tempat mayoritas material genetik sel. Inti sel mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA kromosom dan berbagai jenis protein lainnya. Nah, apa sih fungsi dari nukleus? Pastinya teman-teman ingin tahu nih, apa sih fungsi-fungsi dari nukleus? Nah, nukleus memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, sebagaimana struktur dasar dari sel. Yang kedua, membuat semua RNA termasuk RNA ribosom transfer dan messenger. Yang ketiga, ada menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Nah, itu adalah nukleus beserta fungsi dari nukleus. Oke, selanjutnya ribosom. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat yang memiliki ukuran panjang hanya sekitar 32 kali 22 nanometer saja dengan massa 4.220.000 Dalton. Ribosom eukariotik berukuran 80 subunit dengan 40% kandungan RNA dan 60% kandungan proteinnya. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma. Fungsi ribosom sendiri adalah untuk memproduksi protein. Bahan baku yang digunakan adalah mRNA yang berasal dari nukleus. Ribosom akan menerjemahkan kode asam nukleat pada mRNA untuk menghasilkan asam amino yang dirangkai menjadi suatu protein. Ribosom dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ribosom yang terikat pada membran retikulum endoplasma yang berfungsi mensintesis protein yang akan disekresikan keluar sel, ataupun protein diintegrasikan ke dalam membran sel.
Dan yang kedua, ribosom bebas, tidak terikat oleh organel, yang memiliki fungsi mensintesis protein yang akan digunakan di dalam sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar adalah yang berhadapan dengan sitoplasma dan ditempeli ribosom atau mata berbintik-bintik. Dan retikulum endoplasma halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah: 1. Pada retikulum endoplasma kasar dan halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke yang lain. 2. Menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. 3. Transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lain. 4. Menetralkan racun atau detoksifikasi retikulum endoplasma dalam sel hati. Apa sih aparatus Golgi? Aparatus Golgi yang disebut juga badan Golgi atau kompleks Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki aparatus Golgi. Namun pada sel tumbuhan, organel ini disebut diktiosom. Apa sih fungsi dari kompleks Golgi? Fungsi dari kompleks Golgi yaitu pusat pengolahan untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organela atau diekspor, atau juga disebut sekresikan, dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Kompleks Golgi juga membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan oleh sel, membentuk kromosom pada sperma, kuning telur pada sel telur dan libosom, dan membentuk membran plasma. Lisosom merupakan organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protase, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lainnya. Nah, lisosom bertanggung jawab untuk membongkar atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau ketika rusak dan ketika untuk kebutuhan daur ulang. Nah, fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Mikrotubulus. Apa yang dimaksud dengan mikrotubulus? Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mikrometer dan mempunyai diameter 25 nanometer. Mikrotubulus berfungsi untuk penyusun centriole flagella dan cilia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Nah, selanjutnya
Yang terakhir kita masuk pada mitokondria nih teman-teman. Jadi, apa sih sebenarnya mitokondria itu? Nah, mitokondria itu adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi. Nah, contohnya seperti hati, otot, dan juga saraf. Fungsi utama dari mitokondria sendiri itu adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ATP merupakan sumber energi bagi sel untuk melakukan berbagai fungsinya. Mitokondria memiliki dua lapis membran, yaitu bagian eksterna dan bagian interna. Untuk pembentukan ATP pada mitokondria itu melibatkan proses respirasi seluler sebagai sumber energi untuk aktivitas sel. Jadi, dari paparan materi dapat disimpulkan bahwa sel eukariotik merupakan suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Komponen penyusun sel eukariotik yaitu membran sel, sitoplasma, nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, mikrotubulus, dan yang terakhir mitokondria, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga